يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله من عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكرين يا رسول الله ليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك شان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd.
Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, di antara maghrib dan isya ini, kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita berniat iktikaf dan juga kita bersama-sama thalabul ilm, mencari ilmunya Allah Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini Allah Ta'ala catat sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang dibenci oleh Allah aswaquha, yaitu adalah pasar-pasarnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tempat yang dicintai oleh Allah itu apa, dan juga tempat yang dibenci sama Allah Ta'ala itu apa. Nabi katakan tempat yang paling dicintai sama Allah Ta'ala yaitu adalah masjid, masjid-masjid. Loh, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tempat yang paling dicintai sama Allah Ta'ala adalah masjid? Karena masjid itu adalah tempatnya kita ibadah. Masjid itu adalah tempatnya kita beramal-amal ta'ah, tempatnya kita sholat berjamaah, tempatnya kita bersama-sama membaca Al-Quran. Tidak ada masjid itu dipakai untuk judi. Nah, ada napa mboten niku? Tidak ada cerita seperti itu. Masjid tempat dipakai untuk ibadah. Tidak ada perbuatan yang terjadi di dalam masjid kecuali perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tempat yang paling dicintai sama Allah yaitu adalah masjid-masjidnya. Orang kalau dia masuk ke dalam masjid, dia tergolong orang yang memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala, maka orang tersebut mendapatkan jaminan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang itu kalau dia hatinya terikat dengan masjid, selalu yang dia pikirkan itu adalah masjid, dia berupaya gimana caranya masjid itu dia makmurkan, maka dia termasuk orang yang mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan iman yang sempurna, iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, coba perhatikan ini. Ini Allah Ta'ala menyebutkan dengan kalimat hanya saja. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau ada orang dia memakmurkan masjidnya Allah, berarti tertulis di dalam Al-Quran termasuk orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada jaminan maksudnya dijamin. Jadi nyuwun sewu nek kula jenengan niki termasuk orang yang makmurkan masjid, wah niku tiyang bejo dunia akhirat niku. Ya, insyaallah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Loh, kenapa? Sebab sudah dijamin di dalam Al-Quran yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama shalah, kemudian dia mengerjakan salat dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana orang itu kalau dia memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Di antara lain, saya mau tanya, ini kalau misalnya kita ini ditunjuk
jadi takmir masjid, ikut ngatur masjid niku seneng napa mboten? Niku tambah ngerweti hidup atau jadikan bahagia ini? Nah, ya coba perhatikan. Ini ada satu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beliau mengatakan, "Idza ahabballahu abdan, ja'alahu qayyimal masjid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kalau Allah Ta'ala itu cinta dengan seorang hambanya, Allah itu kalau dia cinta kepada seorang hambanya, maka hamba tersebut dijadikan sama Allah termasuk orang yang ngopeni masjid. Nah, jadi nyuwun sewu, nek orang itu dia ngopeni masjid niku insya Allah pertanda apa niku? Dicintai sama Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, jika Allah cinta dengan seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut qayyima masjid, orang yang ngopeni masjid. Berarti kalau jenengan niku ditakdir sama Allah Ta'ala ngopeni masjid, sak kampung ndak ada yang ngopeni, cuma jenengan mawon misalnya, niku tiang bejo napa mboten? Niku tiang bejo napa mboten? Walaupun tiang fakir, tiang miskin, ndak punya dunia, tapi dia sudah punya kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang ada, napa niku? Mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Niki dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza abghadha abdahu. Tapi kalau Allah itu sudah benci dengan seorang hambanya. Tadi kalau Allah cinta sama seorang hambanya, itu hamba dijadikan orang yang ngopeni masjid. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau Allah sudah benci dengan seorang hambanya, ja'alahu qayyima hammam, maka Allah akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang ngopeni kamar mandi. Jadi sehari-hari duduk di jeding, ngresiki jeding, ngopeni jeding. Nah, niku pertanda kalau Allah benci kepada dia. Niki bukan maknanya nyuwun sewu berarti wah ini orang yang kerja di pom bensin jaga jeding berarti ini. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi makna hadisnya seperti itu. Iya. Nabi sendiri yang beliau mengatakan, orang itu kalau dibenci sama Allah Ta'ala, maka dia akan dijadikan sebagai orang yang ngopeni kamar mandi, dawuhnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau dicintai sama Allah Ta'ala, Allah bakal jadikan dia orang yang ngopeni masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi bejo sangat nek misalnya kalau jenengan niku napa niku ngopeni masjid niku bejo yang luar biasa. Iya, ditambah lagi Nabi juga beliau telah mengatakan termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Ta'ala, yang akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala di hari tidak ada naungan atau pertolongan kecuali naungan atau pertolongan Allah Ta'ala. Siapa di antara 7 golongan? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nabi mengatakan di antara 7 golongan yang bakal dapat pertolongan dari Allah Ta'ala di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Ta'ala. Siapa yang Nabi katakan? Di antaranya seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Jadi yang dipikir itu apa? Masjid. Yang terlintas di dalam benaknya setiap saat itu apa? Masjid. Masjid gimana? Sudah dibersihi belum? Dia lebih mengutamakan bersihkan masjid daripada rumahnya. Dia lebih mengutamakan memakmurkan masjid daripada memakmurkan rumahnya sendiri. Nah, itu qalbuhu mu'allaq bil masajid itu. Dan Nabi katakan ini adalah termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikatakan seperti itu. Nah, jadi tempat yang terbaik itu adalah masjidnya Allah Ta'ala. Jadi kalau jenengan kepengen jadi orang yang selamat, ya banyak-banyak di masjid. Ya, kalau jenengan kepengen jadi orang yang selamat, banyak-banyak napa? Di masjid. Itu yang pertama katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci sama Allah Ta'ala yaitu adalah pasar-pasar. Nah, pasar itu tempat yang dibenci sama Allah Ta'ala. Lho pripun maknanya kok dibenci sama Allah Ta'ala niku pripun? Apa kula jenengan niku ndak boleh masuk pasar? Nah, kira-kira kalau libur ke pasar pripun niki? Saged mboten niki? Ya mboten saged. Nah, ini sayur mayur lah di pasar. Kalau jenengan kalau mau masak kan belanjanya ada di mana? Di pasar. Ini makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar. Itu karena disebabkan di dalam pasar itu banyak orang-orang yang lalai.
Bukan semuanya lalai, belum tentu semuanya lalai kepada Allah Ta'ala, tapi banyak kelalaian kepada Allah Ta'ala. Banyak orang yang meninggalkan sholat, ya, banyak orang yang al-aimanul kadzibah, banyak orang yang dia itu sumpah palsu. Wah ini Pak, demi Allah ini barang paling bagus sak dunia, niku lah jelas bohong niku. Nah, niku lah jelas napa? Jelas bohong, pakai demi Allah, sumpah palsu. Itu banyak terjadi. Tipu-tipuan itu juga banyak ada di dalam pasar. Transaksi riba juga banyak terjadi ada di dalam pasar. Khianat kepada orang juga banyak terjadi di dalam pasar. Ingkar janji juga banyak terjadi di pasar. Yang jelas banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ada di dalam pasar. Maknanya ini bukan kita tidak boleh ke pasar, tapi dikurangi, jangan sering-sering ke pasar kecuali kalau butuh. Jangan datang ke pasar kecuali kalau apa nih? Kalau butuh. Nek butuh baru ke pasar. Tapi kalau tidak butuh jangan jagongan di pasar. Ya, karena banyak kemungkaran yang terjadi ada di dalamnya. Termasuk pasar, mall. Nah, niku minal aswak niku. Niku termasuk yang namanya pasar niku. Ya boleh kita pergi ke mall, jalan-jalan, tidak ada masalah. Tapi ada hajatnya, ada kebutuhannya, ada barang yang dicari. Kemudian nyuwun sewu, kalau masuk ke dalam pasar jangan ikut berbuat mungkar, ikut tipu-tipuan sama orang-orang yang lagi tipu-tipu di dalam, ikut transaksi riba ada di dalam, ikut yang namanya lalai kepada Allah Ta'ala, jangan. Ya, bahkan nyuwun sewu, ada satu amalan ini bacaan zikir orang kalau masuk ke dalam pasar. Jadi kalau misalnya kalau jenengan masuk ke dalam pasar baca zikir ini insya Allah bukan tergolong orang yang rugi, malah justru orang yang paling beruntung niku. Ya, napa niku? Di dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man qala fi suq la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Nabi beliau mengatakan, barang siapa yang ketika masuk ke dalam pasar, tapi dengan catatan ini bacaannya dibacanya agak keras, bukan dalam hati, jadi ada suaranya. Syukur alhamdulillah ada orang yang lewat dengar akhirnya ikut baca. Napa niku? Ketika masuk ke dalam pasar dia membaca doa, dia membaca zikir yang diperintahkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kalau dia membaca zikir tersebut maka Allah Ta'ala akan mencatat untuk orang tersebut 1.000.000 kebaikan, bukan 1.000 kebaikan, alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wa maha anhu biha alfi say'ah, dan Allah Ta'ala akan menghapus 1.000.000 kejelekan. Plus ditambah lagi kata Nabi, wa bana lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan nanti rumah ada di dalam surga untuk dia. Jadi orang kalau mau masuk pasar, Indomaret ya sama, pasar ya sama, toko kelontong juga sama, terus dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ya, wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dengan membaca itu zikir, Nabi katakan 1.000.000 kebaikan dicatat ada di catatan amalnya, 1.000.000 kesalahan dihapus sama Allah Ta'ala dari catatan amalnya. Allah akan bangunkan rumah di dalam surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan ada seorang sahabat Nabi, itu namanya Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab, putranya Sayyidina Umar. Itu beliau setiap hari sering masuk ke dalam pasar. Tapi anehnya diperhatikan, kalau ke pasar keluar tidak pernah bawa kresek, jadi tidak pernah beli barang. Dan ketika datang juga tidak pernah bawa barang, berarti juga tidak jual barang gitu. Masuk ke pasar tangannya kosong, keluar pasar tangannya juga kosong. Ditanya, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, kenapa kok jenengan sering masuk ke pasar tapi kami saksikan tidak ada transaksi jual beli,
Maka beliau mengatakan, saya masuk ke pasar ngamalkan hadisnya Nabi ini. Saya berharap ditulis 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejelekan, dibangunkan rumah di dalam surga. Masya Allah. Bejon apa mboten? Bejon apa mboten? Nah, nanti niki zikir niki bisa napa saya tuliskan, nanti kasihkan Ustadz Adam biar di share, ada di grup mungkin nggih. Nah, nanti bisa diamalkan kalau mau masuk ke dalam pasar, mau masuk ke toko kelontong, mau masuk ke dalam mall, Indomaret, Alfamart dan CS-CS-nya yang lain, baca ini doa. 1 juta kebaikan ditulis sama Allah Ta'ala, 1 juta kejelekan dihapus sama Allah Ta'ala, dibangunkan rumah di dalam surga. Bisa jenengan bayangkan, nek setiap hari ke pasar baca doa ini, niku jenengan punya perumahan di dalam surga itu. Ya, jenengan punya apa? Perumahan ada di dalam surganya Allah Ta'ala. Lah kalau sudah punya rumah, berarti pertanda yang baca, yang ngamalkan itu bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, hadithun hasan rawahu at-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, tabirrukum abna'ukum, maka niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Nah, coba perhatikan, Nabi beliau bersabda, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, maka niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Ini sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang pasti kepingin anaknya jadi anak yang berbakti. Nggih napa mboten? Ada napa mboten yang kepingin punya anak-anaknya beling nih? Anak yang bangkang kalau dibilangi wonten mboten niki? Ini ada, coba ngacung niki. Nah, niki di museum Kenmawon niki. Iya. Ya sedaya orang tua niku kepingin punya anaknya anak ingkang bakti. Anaknya itu hormat, taat sama kedua orang tua. Itu harapan semua orang tua yang ada di dunia ini. Lah Nabi katakan, bakti kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Berarti kalau kita kepingin punya anak yang berbakti sama kita, maka kita kudu berbakti kepada kedua orang tua. Niki bisyarah, kabar gembira. Jadi nyuwun sewu, nek mau dicermati lebih dalam, ternyata anak itu kalau berbakti kepada kedua orang tua itu mendapatkan 5 kemuliaan. Dari hadis ini kalau mau kita perhatikan, anak itu kalau berbakti kepada kedua orang tua niku bakal dapat 5 kemuliaan dari Allah Ta'ala. Lah napa niku 5 kemuliaan? Yang pertama, bakal dikasih anak sama Allah Ta'ala. Nggih napa mboten? Tadi kan Nabi mengatakan, bakti kalian kepada orang tua, niscaya anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Berarti kan bakal punya anak ini. Ya, bakal punya apa? Bakal punya anak. Pasti tidak mungkin tidak niku. Niki dawuhnya Kanjeng Nabi niki. Nah, niki yang belum punya anak ini, yang sudah kawin belum punya anak, ayo coba hubungan sama orang tua tambah diperbaiki. Nah, niki bisyarah dari Kanjeng Nabi niki. Niki yang pertama, bakal dikasih anak sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, anaknya lahir dalam keadaan selamat, tidak keguguran maknanya. Anaknya lahir dalam keadaan apa? Selamat, tidak keguguran maknanya. Kan anaknya bakal berbakti, berarti kan anaknya lahir sehat, nanti ketika anaknya sudah besar berbakti kepada dia. Nggih napa mboten? Nah, niku yang kedua niku. Kemudian yang ketiga, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, apa itu? Dia panjang umur. Dia panjang apa? Panjang umur. Loh kok bisa panjang umur dari mana? Kan dia anaknya bakal berbakti sama dia, berarti dia ngalami anaknya sudah besar. Berarti dia ngalami anaknya sudah apa? Besar, kemudian anaknya hormat, bakti sama dia. Berarti kan orang tuanya panjang umur itu.
Nggih napa mboten niku? Masya Allah, pengen panjang umur, bakti sama orang tua. Ya, kemudian yang keempat, ya, dia akan mendapati anaknya sampai besar. Insya Allah anaknya tidak mati masih kecil. Insya Allah anaknya tidak mati ketika masih kecil, tidak. Tapi dia mendapatkan anaknya panjang umur sampai usia tua. Karena anaknya bakal berbakti sama dia. Kalau anak kecil tidak bisa bakti. Berarti kalau anaknya bakal berbakti sama dia, anaknya sampai usia tua berarti. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dapat baktinya anak kepada kulon jenengan. Kalau kulon jenengan berbakti kepada kedua orang tua, masya Allah, ini berkahnya luar biasa. Ya, hormat kepada orang tua, bakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, itu adalah tingkatannya tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Setelah kita diperintahkan taat sama Allah, diperintahkan taat sama Kanjeng Nabi, maka kita diperintahkan taat kepada kedua orang tua. Masya Allah, ya, dikatakan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hadis yang menjelaskan bagaimana itu kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antara lain, Nabi itu pernah didatangi sama seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut datang sama Nabi minta izin untuk berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Dan saya mau tanya, kira-kira nek kulon jenengan jihad sama Kanjeng Nabi niku pahalane gede napa mboten? Besar napa mboten? Kulon jenengan jihad sama Kanjeng Nabi, wah niku lak pahalane luar biasa. Lah ini ada seorang laki-laki datang sama Kanjeng Nabi minta izin mau berjihad bareng sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Kanjeng Nabi tanya, ahayun walidatuk, apakah ibumu masih hidup? Tanya Rasulullah. Ya, apakah ibu kamu masih hidup? Tanya Nabi. Maka ketika itu ini orang dia mengatakan masih, wahai Nabi SAW. Gimana, sudah minta izin belum kamu sama kedua orang tua? Sudah minta izin belum kamu? Maka ini orang dia mengatakan, saya sudah minta izin tapi mereka tangis-tangisan. Ya, saya sudah minta izin tapi mereka tangis-tangisan. Tidak ngasih izin, nangis mereka. Ya, maka ketika itu jawab Nabi SAW, ya kalau begitu sekarang juga kamu pulang. Ini seorang laki-laki dari Yaman. Ya, ini Nabi di kota Madinah. Nabi katakan, kalau begitu sekarang juga kamu pulang ke negeri Yaman. Iya, sebagaimana kamu sudah membuat kedua orang tua kamu menangis, maka gembirakan mereka. Nah, iya, karena perlu kamu tahu, kata Nabi, iya, tidak ada suatu amalan yang paling besar di hadapan Allah setelah tauhid kepada Allah Ta'ala yang lebih besar daripada berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada suatu amalan di hadapan Allah yang lebih besar setelah tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, yang lebih besar daripada berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah tauhid kepada Allah, amalan yang paling mulia bakti sama kedua orang tua. Masya Allah. Ya. Dan ini nyuwun sewu, yang namanya bakti itu bukan cuma di masa masih hidup. Orang tua kalau sudah meninggal itu termasuk baktinya anak mendoakan. Ya, mendoakan anak itu setiap dia setiap dia selesai daripada azan atau setelah daripada dia mengerjakan sholat, dia baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, diulang 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dikatakan orang kalau mengamalkan doa, mendoakan kedua orang tua, selalu mendoakan orang tua, itu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala jadi orang soleh. Orang itu kalau dia selalu mendoakan kedua orang tua, maka diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala jadi orang apa nih? Orang soleh. Niki yang dawuh Kanjeng Nabi niki. Iya, coba saya mau tanya, niki lah sering kula jenengan dengar 3 amal yang tidak terputus ila yaumil kiamah. Yang pertama napa nih? Napa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah coba nek diperhatikan, ketika Kanjeng Nabi nyebut anak yang mendoakan orang tua, niku Kanjeng Nabi ngasih sifat anak napa niku? Anak soleh. Ketika Kanjeng Nabi nyebut anak yang mendoakan orang tua, Nabi itu kasih embel-embel soleh. Lah berarti napa? Nek kula jenengan mendoakan kedua orang tua, maka derajatnya kula jenengan niku napa? Diangkat sama Allah Ta'ala jadi orang napa niki? Orang soleh. Masya Allah. Nek delok tampangi kula jenengan niki nyuwun sewu. Nek suluh salat tahajud 1000 rakaat saged mboten niki? Yes mboten cetha. Yang ngomong sudah cetha niki. Ndak mungkin niki. Iya. Kalau bentino khatam Quran mungkin mboten niki. Walah kok khatam Quran sak juz itu nek dapat hidayah masihan itu. Iya. Ndak mungkin satu hari khatam Quran model kayak kula jenengan niku nek jadi orang soleh dengan cara ibadah yang kathah kayak kula jenengan niki abot. Tapi nyuwun sewu ada satu amalan yang kalau kula jenengan amalkan niku menjadikan derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala jadi orang soleh. Napa niku? Mendoakan kedua orang tua. Makanya setelah sholat baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Rabbighfirli wa liwalidayya diulang 5 kali. Kemudian setelah itu ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki kalau diamalkan bakal jadi orang soleh. Nek wanita bakal menjadi wanita ingkang solehah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki masih berapa menit niki Pak? 5 menit ya. Niki masih ada 5 menit. Nah, seperti itu. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Cuma nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah. Perintahnya orang tua itu wajib dikerjakan. Perintahnya orang tua itu wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Cuma nyuwun sewu, perintah yang sifatnya bukan maksiat. Ya, perintah yang sifatnya bukan apa? Bukan maksiat. Tapi kalau perintahnya orang tua di situ ada maksiat kepada Allah Ta'ala, ya nyuwun sewu tidak boleh dipatuhi niku. Contoh misalnya, nak, bapak kepingin kamu tidak puasa Ramadan. Kamu nek mau jadi anak yang soleh, bakti sama orang tua, patuh sama bapak. Jih pak, pripun, tidak usah puasa Ramadan. Nah pripun niki? Patuh mboten niki? Nek kamu kepingin jadi anak soleh, bakti sama orang tua, nasibmu baik dunia akhirat karena berbakti, jih remen pak, pripun pak? Zinao, pergi berzina sana. Nah, niku pripun niku? Patuh napa mboten niku? Ya nyuwun sewu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak boleh orang itu dia taat kepada manusia, taat di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lah nek misalnya orang tuanya bilang kayak gitu jangan dipatuhi. Niki mungkin orang tuanya lagi ngelindur niki. Ya mungkin lagi napa? Stres niki. Niki mungkin lagi ndak payu dagangan, ngomongnya agak gelambiar mungkin niku. Ya ndak boleh dipatuhi. Kalau itu ada larangan dari Allah Ta'ala, itu ada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka ndak boleh patuh dengan orang tua. Tapi kalau perintahnya bukan maksiat, sifatnya mubah misalnya, nak tidur misalnya, wajib tidur niku. Walaupun mubah niku. Ayo makan, misalnya orang tua bilang sama anaknya seperti itu, ya wajib makan. Nak, kok bapak ngelihat lebih baik kamu kerjanya jangan seperti ini. Bapak kan pengalaman sudah tua, tutup toko kerjanya ganti yang lain, misal niku, ya wajib niku hukumnya niku. Ya. Nggak boleh kakek protes. Kadang-kala kan banyak napa niku protes, ngeyel dan lain sebagainya. Jangan. Walaupun mungkin menurut kita perintahnya orang tua itu tidak baik untuk kita, misalnya, wah ini bapak yang ketinggalan zaman misalnya niku. Misal kejadian seperti itu. Bagaimanapun juga kalau patuh sama Allah Ta'ala, sama orang tua, nanti hidupnya dijadikan makmur sama Allah Ta'ala. Ya, dijadikan berkah sama Allah Ta'ala. Jadi orang kalau kepingin nasibnya baik, bejo di dunia dan bejo di akhirat, niku diantara resep yang paling ampuh bakti kepada kedua orang tua. Bahkan kebalikan bakti, durhaka kepada kedua orang tua, niku termasuk 3 amalan yang menjadikan ibadah niku sia-sia di hadapan Allah Ta'ala.
Orang mau sujud sampai jidatnya jebol. Orang mau baca Quran sampai mulutnya jebol misalnya, saking banyaknya baca Quran. Mau puasa sampai badannya itu kurus kering. Tapi kalau dibarengi dengan durhaka kepada kedua orang tua, amal ibadah itu sia-sia. Nabi katakan salasun la yanfa'u ma'ahunna amal. Nabi katakan ada 3 perbuatan yang jadikan amal ibadah itu tidak ada manfaatnya. Nah, ini hati-hati ini. Mau ibadahnya banyak yang seperti apa? Kalau dia ngerjakan 3 amal ini, maka sia-sia ibadahnya. Yang pertama al-isyraku billah. Yang pertama mempersekutukan Allah Ta'ala. Datang ke dukun atau jadi dukunnya sekalian lagi. Nah, bukan pasien tapi dukunnya langsung dia. Niku sami mawon, isyrak billah niku. Salatnya tidak diterima. Puasanya tidak diterima, zakatnya sia-sia, tidak ada manfaatnya niku. Niku yang pertama. Uququl walidain. Kemudian yang kedua katanya Kanjeng Nabi, durhaka sama orang tua. Kurang ajar sama kedua orang tua. Niku amal ibadah kathahnya seperti apa, sia-sia itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-firaru yaumaz zahaf, yaitu adalah lari dari medan perang. Nah, niki sudah ikut perang sampai di sana delok musuhnya gotot-gotot lari misalnya. Nah, niku termasuk amalan yang jadikan ibadah napa niku? Sia-sia niku. Naudzubillah min dzalik. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nabi beliau mengatakan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Mugi-mugi insyaallah kula njenengan sedaya dicatat sama Allah Taala sebagai anak-anak ingkang saleh salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh salehah berbakti kepada kita. Dan insyaallah tidaklah kula njenengan dimatikan sama Allah kecuali sudah ngelihat anak-anak kula njenengan termasuk anak-anak ingkang berbakti. Anak-anak kula njenengan min ahli shalah, min ahli Quran. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.